itu temanku itu kelompok itu ini kayaknya sudah mulai agak liar, agak dideketi, ya kan, dideketi. Nah, tapi jangan sampai menggurui, jangan sampai sok pinter, ya kan? Setuju. Biasanya kalau seperti itu malah nggak senang temannya. Bersama saya Alif Fatoni dan tak asing lagi narasumber kita ada Bu Emi dan Bu Yayu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mas. Bisa menyapa pendengar atau pemirsa Pro TV terlebih dahulu, monggo. Bisa Pak. Selamat siang para pecinta Pro TV Bondowoso. Semoga sehat selalu ya. Amin. Bu Yayu. Selamat siang pemirsa pecinta Pro TV. Kali ini bersama Bu Emi, koordinator PKB Kecamatan Perajekan. Kecamatan Perajekan, PLKB Kecamatan Perajekan. Ini sudah 3 kali. Perasaannya gimana Bu ke Pratiwi Radio ini? Ya pastinya senang sekali Mas. Senang sekali ya. Bentar, ini yang Bu Emi, yang Bu Yayu yang mana? Ini Bu Emi, ini Bu yang Yayu. Iya. Jangan kebalik. Kalau Bu Emi perasaannya gimana? Alhamdulillah senang banget dan kita merasa enjoy dan ada hubungan yang harmonis antara Pro TV sama PKB khususnya. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Emi dan Bu Yayu sudah ketiga kalinya dan merasa senang juga ya datang ke studio Pratiwi Radio. Dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tutur sebaya merupakan modal penting dalam pembangunan generasi muda. Nah, sebelum membahas lebih jauh, di Perajekan itu gimana sih? Maksudnya dengan kondisi yang sekarang, ini kan musim kemarau, hampir musim penghujan juga. Masyarakatnya itu gimana Bu dengan program-program yang ada di Dinsos ini Bu? Alhamdulillah untuk sementara ini masyarakat Perajekan masih tetap semangat dan antusias mengikuti program Dinas Sosial P3AKB khususnya di kegiatan remajanya Mas. Remajanya? Ya, kami masih tetap mengadakan koordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan pembangunan remaja, terutama generasi muda. Jadi kita maksudnya kita langsung terjun ke sekolah-sekolah, terutama di sekolah lanjutan pertama. Jadi kita sasarannya itu dulu, setelah itu kita ke SLTA-nya. Karena generasi terutama remaja itu adalah dasar dari semua pembangunan di Perajekan. Terutama di pernikahan dininya, terus pergaulan bebasnya. Jadi kita selesaikan dulu dari remajanya, tingkat SMP-nya gitu. Oke. Bu, ini tutur apa tutor Bu? Tutor ya. Tutorial ya. Tutor sebaya. Ini ada penjelasannya nggak Bu? Tutor sebaya ini. Iya. Tutor sebaya itu seperti apa ya? Jadi guru pelatih tapi yang usianya sebaya. Jadi, yang sebaya. Jadi sama-sama remaja. Jadi guru remaja lah istilahnya seperti itu. Jadi soalnya gini Mas, jadi kebanyakan kalau remaja itu, kalau sudah menginjak remaja itu, mereka itu lebih cenderung untuk percaya kepada temannya kalau ingin curhat, konsultasi. Biasanya kalau ke orang tuanya itu apa ya, kadang mungkin merasa malu atau takut atau sungkan ya. Tapi kalau ke temannya biasanya mereka lebih bebas. Terbuka. Ya, lebih terbuka. Makanya kita dari program kami ini mengembangkan tutor sebaya. Jadi tutor sebaya ini memang apa ya, disiapkan dan dilatih mereka supaya mempunyai pengetahuan yang lebih, ya, yang banyak lah tentang remaja, tentang kesehatan reproduksi, tentang kenakalan remaja, tentang akhlak dan sebagainya ya. Mereka memang diberikan bekal materi yang seperti itu yang cukup sehingga mereka bisa menjadi guru atau pelatih atau pendamping untuk teman-teman remajanya. Jadi kalau misalnya teman remajanya itu ingin konsultasi, ingin tanya, mungkin mereka punya masalah, mereka itu bisa menjawab, bisa mengarahkan.
bisa mengarahkan. Ya, dan arahannya itu yang bersifat positif. Jangan sampai yang bersifat yang negatif atau salah jalan. Tuh. Jadi itu intinya seperti itu, Mas. Oke, Bu, saya kira ini yang jadi tutor sebaya atau guru buat remaja-remaja ini di bagian internalnya PLKB ini itu semua seperti murid-murid ya, SMP, SMK. Ya. Tapi kita menunjuk perorangan yang dianggap memang mampu dan mempunyai wawasan yang luas tentang generasi mudanya, karena tidak semua siswa itu mempunyai public speaking yang bagus. Ya, ada wawasannya memenuhi syarat, tapi public speakingnya kurang. Akhirnya penyampaian materi atau program itu kadang tidak sampai kepada teman sebaya. Jadi memang khusus untuk sementara ini di sekolah, khususnya di SMA Prajikan, itu ada perwakilan kelas 2 orang. Jadi kita sosialisasinya ke perwakilan kelas. Jadi kalau misalkan di SMA Prajikan itu ada 10 kelas, berarti ada 20 anak perwakilan kelas yang ditunjuk untuk menyiapkan diri sebagai tutor sebaya. Gitu. Iya, ingin ditambahkan, Bu? Apa ya? Jadi tutor sebaya ini memang mungkin Pilihan. Kegiatannya tuh macam-macam, Mas. Mungkin mereka penyuluhan secara massal ya, mungkin di hadapan teman-teman banyak bisa. Jadi memang harus punya public speaking yang bagus. Tetapi selain itu mereka juga bisa yang sifatnya konseling, Mas. Jadi face to face ya. Jadi langsung 4 mata. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau para remaja itu mempunyai masalah, mereka mungkin merasa malu mungkin kalau di depan orang banyak, sehingga mereka curhatnya kepada satu orang saja yang mereka percaya. Makanya tutor sebaya ini memang kita pilih yang anaknya itu yang betul-betul punya punya perilaku yang bagus, terus memang dipercaya sama teman-temannya, ya. Nah, sehingga temannya itu kalau misalnya ada masalah, ini percaya kepada si temannya yang ditunjuk jadi tutor ini, Mas. Itu seperti itu. Jadi mereka kan mungkin masalah pacar, masalah mungkin dengan keluarganya. Ini dipercaya untuk mereka curhat lah gitu ke temannya yang ditunjuk jadi tutor ini. Dan si tutor ini nanti bisa memberikan solusi, bisa memberikan jawaban yang pas, yang nyaman gitu, seperti itu. Makanya dari semua sekolah itu memang memang kita pilih, Mas. Biasanya di setiap sekolah itu ada kelompok PIKR, jadi Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, jadi biasanya rata-rata berapa orang? 5 biasanya, 5 Mas. Ya. Untuk kepengurusan 5. Pengurus ini nanti yang kita latih, Mas. Pengurus dari PIKR ini yang kita latih supaya mereka mempunyai wawasan yang cukup, ya, pengetahuan, agar mereka bisa memberikan pendampingan atau solusi-solusi yang tepat untuk teman-teman mereka kalau misalnya ada teman mereka yang ingin konsultasi atau konseling, seperti itu. Ini sebelum pertanyaan keluhan atau masalah yang sering muncul di anak remaja, ini seberapa penting sih, Bu, tutor sebaya dalam pembangunan generasi muda? Seberapa penting? Sangat penting sekali, karena anak remaja itu seperti yang disampaikan Bu Yai tadi. Jadi anak remaja itu biasanya tidak akan terbuka atau tidak akan sharing kepada keluarga, terutama kepada orang tua, karena merasa tidak selevel, tidak seusia. Jadi itu istilahnya, ini sudah masuk ke asumsi masyarakat bahwa remaja itu memang merupakan dasar yang sangat penting dalam suatu pembangunan, baik pada pembangunan diri sendiri maupun kepada pembangunan keluarga. Nah, jadi untuk itu maka pemerintah menggalangkan dan menggaung-gaungkan bahwa betapa pentingnya PIKR bagi sekolah. Jadi saya rasa semua sekolah di Kabupaten Bondowoso sudah membentuk PIKR. Karena sudah terasa dampaknya sekali.
Bahkan ada dari beberapa kejadian yang bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan tidak adanya PIK di sekolah itu, jadi ada bullying ya, terus ada KDRT juga, terus ada hamil yang tidak diinginkan, hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membentuk PIK, terutama dengan menunjuk adanya tutor, jadi minimal ada penurunan angka bullying. Jadi itu yang memang kita lagi gencar-gencarnya mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, terutama yang masih di tingkat pertama di SMP, karena di situ dasar di mana para remaja itu merasa siapa yang kuat, dia yang istilahnya berkuasa. Jadi kalau sudah dari awal itu ada kita teman itu merupakan teman, bukan merupakan lawan, saya rasa itu nanti kedepannya akan semakin harmonis dengan teman. Jadi memang PIK itu sangat-sangat sekali dibutuhkan di sekolah. Gitu. Adanya program ini sudah berjalan semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, sudah berjalan semua atau masih ada yang apa ya istilahnya belum jalan? Alhamdulillah untuk program ketahanan keluarga ini untuk Kecamatan Perajikan sudah jalan semua, Mas. Kalau PKB ini kita bermitra dengan kesehatan, karena di sana nanti kaitannya dengan keadaan tumbuh kembang dari balita, karena di sini bina keluarga balita. Nanti kalau terkait dengan kesehatan atau tumbuh kembang balitanya, kita bersinergi dengan kesehatan puskesmas. Terus kalau remaja kita langsung kolaborasi dengan dinas, terus dengan Karang Taruna juga, karena ini yang difokuskan tentang remaja, juga dengan puskesmas juga kaitannya dengan kesehatan reproduksinya, terus dengan KUA-nya juga. Jadi kita berkolaborasi tentang pernikahan dini. Terus kalau BKL kita bersinergi dengan puskesmas juga, ini kaitannya dengan kesehatan lansianya. Terus kalau PIK-R ini biasanya kita berkolaborasi dengan Duta Jendre Kabupaten. Terus untuk UPPKA ini kita juga langsung dengan dinas, karena kaitannya ini peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Ya, untuk kembali lagi ke topik awal tentang PIK-R, ya, untuk Kecamatan Perajikan sementara ini kita sudah berkolaborasi dengan puskesmas dengan menggandeng bidan, terutama ini tentang kesehatan reproduksinya. Untuk dengan tenaga gizi ini kita juga menggandeng untuk pengeterapannya tentang gizi buruk ini ke sekolah-sekolah, karena ini pencegahan untuk anak stuntingnya. Terus kita berkolaborasi dengan pihak Polsek juga Perajikan, karena ini terkait dengan narkoba dan kenakalan remaja, agar remaja di Perajikan bebas dari stunting, gizi buruk, dan bebas dari kenakalan remaja dan lainnya seperti narkoba. Karena pernah sekali juga, karena saya mendengar informasi juga ada beberapa kenakalan remaja yang juga sempat ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi hal itu jangan sampai terjadi gitu. Jadi kita memang gencar-gencarnya menggandeng dari mitra kerja kita, puskesmas dan kepolisian. Hanya itu saja. Yang menjadi guru remaja atau tutor sebaya ini menyampaikannya ke ibu-ibu, apa sih yang biasanya sering muncul keluhan dari remaja-remaja? Begini ya Mas ya, 5 kelompok kegiatan ini, PKB, PKL, PKL, PKL ini memang salah satu upaya kegiatan untuk mensukseskan program Bangga Kencana, ya, atau program KB kalau dulu ya. Kalau sekarang program Bangga Kencana, misalnya pembangunan keluarga berencana dan
kependudukan. Ya. Bu, saya boleh nyapa teman ibu Boleh, nih yang masih muda banget nih. Boleh. Iya, siap Mas. Selamat siang, Mas. Siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Muarif dari operator Kecamatan Prajikan, Mas. Prajikan. Iya. Operator Kantor Kecamatan Balai Prajikan. Penyuluhan KB. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin Alif tanyakan nih. Mas siapa namanya sih tadi? Mas Saiful. Saiful. Iya. Saiful. Di Prajikan gimana Mas? Itu remajanya? Kalau saya tempatnya itu bukan di Prajikan tapi di Cerme. Iya, cuma wilayah kerjanya di Prajikan. Tapi kalau masalah kayak kenakalan remaja, ya di Kecamatan Prajikan itu tidak ada ya Bu? Ada mungkin sedikit cuma Mas. Sedikit. Iya. Ada juga. Ada juga sedikit tapi. Tapi tahu Mas, maksudnya kemarin nih ada yang viral kasus bullying itu di salah satu sekolah ya. Yang viral TikTok, pengguna TikTok juga nggak Mas ya? Itu dipercikan ya? Bukan di Prajikan sih, bukan di Prajikan. Iya. Berarti di luar percikan kan? Iya. Kalau makanya kalau di percikan saya tidak dengar. Enggak. Iya. Tanggapannya Mas adanya kasus bullying nih yang lagi marak-maraknya. Itu gimana ya? Ya itu mungkin tergantung dari remajanya sendiri Mas. Iya karena remajanya kan sekarang tergantung didikannya orang tua. Misal orang tuanya tidak dididik, tidak diberitahu ke yang benar gimana, kan remajanya nanti gimana itu Mas. Satu lagi dari pergaulannya Mas. Misal kita sudah bergaul sama ibaratnya ngikut yang penjual parfum, maka kita akan Mas apa? Ikut wanginya Mas. Iya benar. Misal ke yang buruk, ya ke yang buruk juga Mas. Nah, tadi nyampaikan berarti ke masing-masing ya, Iya, masing-masing tergantung remajanya masing-masing itu ya. remajanya sendiri. Kalau di Cermeh gimana itu Mas? Kalau di Cermehnya aman ya? Alhamdulillah aman Mas. Masih lebih parah. Lebih parah. Maksudnya lebih parah apa ini? Kenakalan remajanya Mas. Tapi masih bisa apa ya? Ya masih bisa dibina. Oke. Bu, kembali ke Ibu nih. Ini di beberapa program remajanya BKR buat ibu-ibunya. Iya, buat orang tua atau Big R buat Untuk remaja itu. Untuk sekarang masih kosong ya Bu ya. Artinya apa ya? Keluhan-keluhan yang sering muncul itu. Entah yang Kalau di remaja anak-anak itu biasanya ya masalah dengan pacarnya, misalnya seperti itu Mas ya. Masalah dengan pacarnya. Terus kalau kalau dari keluarga yang mungkin keluarganya yang SDM-nya itu masih mungkin dari pengetahuan orang tuanya yang masih belum belum cukup lah. Istilahnya mungkin anak-anak remaja itu mungkin merasa kurang puas mungkin ya dengan orang tuanya. Karena orang tua saya kok seperti ini, jadi mungkin mereka ingin curhat tapi modal pengetahuan pendidikan dari orang tua nggak ada, sehingga si anak ini kan mencari tempat untuk konsultasi atau curhat itu kepada orang lain mungkin ya, seperti itu. Makanya kami kalau memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah itu, jadi anak-anak itu jangan sampai menyalahkan orang tua. Misalnya orang tuanya mungkin dari pendidikannya memang masih kurang ya, jangan sampai merasa kecewa terus marah, mungkin gimana si bapak ini ibu ini kok nggak tahu, aku tanya gini nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu bertanya kepada ayah ibunya dan tidak bisa menjawab, kamu coba tanya kepada di sekelilingmu, keluargamu mungkin yang lebih mampu, mungkin paman, bibi, atau mungkin tokoh masyarakat yang ada di situ. Mungkin mereka bisa menjawab keluh kesahmu atau permasalahanmu. Kami bisanya memberikan solusi seperti itu. Jadi jangan sampai menyalahkan orang tua. Jadi sudahlah, biarkan mereka, mungkin memang mereka karena dulu pendidikannya masih rendah, sehingga atau mungkin wawasannya hanya sedikit. Jadi jangan sampai menyalahkan orang tua kalau orang tua tidak bisa memberikan jawaban atau solusi. Dan kami biasanya seperti itu. Dan kalau kepada orang tua di kelompok BKR, jadi kami itu biasanya memberikan masukan seperti ini Mas. Jadi kalau ibu-ibu yang pasti kan nggak tahu ya, apalagi tentang gadget. Yang gadget kan sudah IT yang sudah sangat-sangat tinggi ya. Kalau saya saja itu mungkin nggak paham ya, lebih pintar anaknya mungkin ya. Jadi kasih gini anak-anak itu, bapak ibu itu nggak tahu kamu mau melakukan apa aja ya dengan HP-mu itu ibu nggak tahu. Tetapi kalau kamu punya kayak keyakinan bahwa
Tuhan itu melihat semua apa yang kamu kerjakan, ya kan? Semua yang kamu katakan, semua yang kamu perbuat itu Allah tahu. Kalau Bapak Ibu gak mungkin tahu. Ya, tolong Bapak sama Ibu percaya sama kamu harus menjaga kepercayaan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kalau kamu ingin sukses, kerjakan apa yang baik. Nah, kasih seperti itu anak-anak. Yang jelas kalau anak-anak sudah diberikan seperti itu, akan mikir. Kalau misalnya mau melakukan hal-hal yang kurang baik, mereka akan teringat ke Bapak Ibunya, ke nasihat Bapak Ibunya. Oh iya, Bapak Ibu saya sudah ngomong seperti itu. Saya harus menjaga. Kasihan mereka. Kalau saya ingin sukses, saya ingin berhasil, saya harus mengikuti nasihat Bapak Ibu saya. Seperti itu. Terus yang kedua, Bapak Ibu jangan sampai lupa, jangan sampai bosan untuk mendoakan anak-anaknya. Hanya dengan doa, anak-anak Ibu akan selamat. Kami pasti akan memberikan saran masukan seperti itu, Mas. Oke, Bu. Itu salah satu contoh kalau menurut Al sendiri nyata ya antara orang tua memberikan pembinaan kepada anaknya. Nah, kalau antara remaja dengan remaja itu pembinaannya seperti apa sih, Mas? Contohnya? Oh, kayak KIE kemarin yang di SMP 2 ya, Bu. Nah, itu PIK R dari Kecamatan Prajekan itu, Mas. Ada program juga, Mas. Nah, yang dari PIK R itu konseling ke SMP 2 Prajekan. Penyuluhannya itu bisa dari pernikahan dini, terus narkoba, seks bebas. Ya itu Mas, dampak-dampaknya kayak gitu, Mas. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Mas. Jadi bentuk-bentuk kegiatannya itu selain penyuluhan ke banyak remaja, itu bisa konseling. Jadi face to face atau tatap muka. Itu seperti itu. Jadi pengurus PIK remaja atau tutor sebaya itu kami berikan masukan. Kalau misalnya ada temanmu yang mengalami masalah atau punya masalah dan mereka konsultasi ke kamu, minta pendapat, tolong berikan solusi yang terbaik. Jangan sampai salah memberikan masukan. Ya, nanti misalnya ada temannya, wah aku ini gimana ya, aku ini patah hati, aku putus asa sudah, biar aku tak gini aja, aku mau ngerokok, aku mau ini, aku mau minum, ya ayo tak temenin ini ya. Nah, ini kan sudah masukan yang salah. Nah, jadi harus gimana? Ya sudahlah, biasalah kau putus cinta itu kan sudah biasa, cari lagi kan masih banyak. Jadi diberikan motivasi, diberikan semangat, diajak ke hal-hal yang positif kan, seperti itu kan, Mas. Jadi seperti itu itu pembinaannya seperti itu. Jadi menggiring teman-temannya, misalnya itu temanku itu kelompok itu ini kayaknya sudah mulai agak liar, dideketi, ya kan, dideketi. Nah, tapi jangan sampai menggurui, jangan sampai sok pinter, ya kan. Biasanya kalau seperti itu malah gak senang temannya. Jadi berusaha masuk. Berusaha masuk dulu pelan-pelan. Pendekatan pelan-pelan. Nah, kalau sudah temanmu itu percaya ke kamu, kasih sedikit-sedikit ya, masukan sedikit. Ayolah, jangan gitu lah, ayo kita aja, kita gini aja, kita olahraga aja, kita gini main futsal aja, gini. Nah itu. Jadi jangan sampai, pokoknya cari celah gimana supaya mereka tidak tersinggung, mereka tidak marah. Bu, Ibu dalam melakukan programnya apa sih yang masih perlu dibutuhkan, misalkan saat edukasi atau memberikan pemahaman ya ke sekolah-sekolah atau ke kader-kader atau PIK R-nya itu atau tutor sebayanya tadi, mungkin dari SDM-nya entah dari siapapun itu, atau mungkin fasilitas masih ada yang perlu dibutuhkan dari Ibu sendiri, alat dan bahan mungkin atau apa? Fasilitas maksudnya? Mungkin perlu adanya semacam alat dan bahan Bu saat melakukan program ini, mengerjakan program. Saya kira sudah cukup kalau itu, Mas. Cuma sekarang ini mungkin namanya kita itu memberikan program kita itu mengubah kan. Kalau program kami itu mengubah pemikiran, mindset ya warga masyarakat. Kalau di kecamatan yang masih desa-desa ini sekarang kan masih marak pernikahan masih di bawah umur. Nah, itu. Jadi kan memang mungkin dari dasar dari keluarga itu yang SDM masih kurang ya. Sehingga mungkin dari budaya yang sudah turun umur. Jadi kalau anaknya menikah sudah berumur itu dianggap tidak laku. Terus
mereka masih menganggap apa ya, Aparlo itu sebagai apa, sepertinya untuk mencari penghasilan, kayak gitu tuh masih Mas. Jadi untuk mengubah itu semua itu masih. Jadi di sana itu ya, terutama yang desa ya agak pelosok. Kalau perajukan kotanya sudah enggak mungkin Mas. Tapi yang desa-desa itu mereka itu senang Aparlo, Jadi kowe beli kecean. Ya mereka kan kalau ada tetangganya mantu, mereka kan ngasih beras sedang pintar, gula ini. Jadi untuk mengembalikan itu, akhirnya anaknya dikorbankan. Meskipun anaknya masih sekolah, dipaksa untuk menikah, untuk membeli kecean. Nah, masih ada yang seperti itu. Jadi minta tuli anaknya, minta paju, yang ke para bentua gini itu masih. Terus marah tuli kabin, ini malah apa? Bana malah kacapok, itu masih ada seperti itu. Jadi untuk mengubah itu semua itu memang membutuhkan waktu yang agak lama. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu. Jadi pernikahan dini masih marak ya. Iya. Terus sekarang ini Mas, kenakalan remaja ini tambah-tambah sekarang. Nah, ini remaja yang ngetil itu Mas, yang berat bagi kami. Bisa kelihatan dari mana tuh? Kami dapat informasi dari kepolisian. Jadi ini Mbak, Bu, di SMP ini. Ada datanya ya. Jadi kepolisian itu kan mereka kan punya intel Mas, jadi mungkin tahu di sini tuh Bu banyak Bu di SMP itu Mas, banyak. Jadi apalagi yang saya tahu ya, kalau saya sendiri nggak paham ya masalah itu. Jadi itu yang dibeli di toko-toko apa ya? Toko-toko kecil tuh ada Mas yang harganya murah, itu dicampur ini, campur itu. Nah, itu dijadikan untuk apa? Untuk nge-fly. Nah, itu sudah banyak. Jadi anak SD bahkan SMP banyak. Itu yang jadi tantangan bagi kami. Jadi untuk mengurangi, bahkan untuk menghilangkan itu. PR banget Mas. PR besar bagi kami itu. Jadi tantangan berat bagi kami itu. Pusat melakukan sosialisasi kan perlu, mungkin ya seperti praktik di lapangannya, praktik di sekolah-sekolah, mungkin semacam bagan atau gambar kalau anak-anak kalau kalian gini ini nanti bisa begini tenggorokannya atau apa. Iya pasti itu Mas, pasti itu. Biasanya itu bagiannya Pak Polisi biasanya menerapkan itu. Jadi rokok dampaknya ini, minum dampaknya ini, kalau ini pil kopro ini, terus semua itu dijelaskan semuanya. Bahkan kami kadang itu mengumpulkan kerjasama dengan kepala desa ya, di desa yang di situ banyak anak nakalnya, kami kumpulkan di sana. Pak Kades mohon saya kalau bisa anak-anak nakal yang di sini suka ngetrek, suka minum, suka ini, tolong Pak kalau bisa dikumpulkan. Itu alhamdulillah, jadi Pak dengan bantuan Pak Kepala Desa itu bisa mengumpulkan anak-anak nakal yang ada di desa itu, sehingga kami bisa memberikan motivasi, semangat. Ayolah, buat apa kalian itu seperti itu? Sampai kami tanya tujuannya kalian itu melakukan itu apa? Ternyata hanya untuk gaya-gayaan, mengikuti tren. Mereka meniru di TV. Nah itu, akhirnya kami mentahkan itu semua. Kami mentahkan. Kamu tahu, sebetulnya kamu itu jadi bahan tertawaan sama orang. Gitu kan, sama saya. Ya orang-orang tertawa lihat kamu minum, praktekan ini. Orang tertawa, bukan menganggap kamu hebat. Ini gambaran saya. Bukan menganggap kamu hebat. Kamu tuh jadi bahan tertawaan orang. Kamu tahu nggak? Kalau anak-anak yang pintar, anak-anak yang sekolah di SMA 1, situ Bondo, SMA 2, situ Bondo itu nggak ada ceritanya minum, praktekan nggak ada. Meskipun libur di sekolah itu ke sekolah, Sabtu Minggu itu malam Minggu dia ke sekolah. Di sana apa? Main basket, sepak bola, belajar musik. Itu malah yang nongkrong di pinggir jalan, di alun-alun itu ya seperti kamu ini. Gini kan sama saya. Ayolah ini kasihan Bapak Ibu. Hasilnya apa? Tapi alhamdulillah dengan diberikan pengarang seperti itu mereka sadar Mas. Mudah-mudahan sadar seterusnya. Ya tolong jangan diulang. Malah bantu Pak Kades ini. Kasihan Pak Kades ini ingin memajukan desa. Kalau bukan kamu yang bantu, yang dukung siapa? Kamu malah jadi beban kepala desa. Kalau sudah ada masalah dengan polisi, Pak Kadesnya pasti dipanggil. Siapa? Warganya Pak Kades.
Mas, apa memalukan? Gitu kan sama saya Mas. Seperti itu. Jadi kami tuh dengan berbagai macam cara untuk itu semua. Makanya kalau saya mendengar ada kasus lagi Bu, ini SMP ini, SMA ini, ada kasus ini, itu bagi kami sangat memperhatikan sekali. Gimana caranya? Kalau kabupaten lain terkait remaja-remajanya ada yang menjadi trending topik sampai hari ini pun, Bu. Kenapa Alif bilang gitu ya, karena Alif sering baca informasi terutama di portal-portal berita itu. Di usia yang masih remaja, anak-anak SD dan SMP terutama di kabupaten tetangga, Bu, Situbondo itu, Bu. Viral menyayat ini, Bu. Banyak sekali itu portal berita yang mengupdate beritanya itu. Kalau di Ciremai nggak ada ya Mas ya? Aman ya? Alhamdulillah ada Mas. Oke. Bu, ini waktunya udah habis juga. Ada tambahan sebelum closing statement? Ya itu tadi Mas. Jadi saran kami kepada orang tua ya, kepada tolong betul-betul diperhatikan anak-anak. Dikontrol ya. Anak-anak bapak dan ibu semua. Perhatian, kasih sayang. Itu memang apa ya? Agak susah ya. Apa ya? Menjalin komunikasi. Ya selain menjalin komunikasi juga ya gimana ya, cara memberikan pola asuh tuh yang benar bagaimana ya kalau misalnya tidak tahu coba cari mungkin di Google sekarang tuh bisa belajar dari situ ya, atau mungkin bisa bertanya kepada ahlinya bagaimana sih menghadapi anak remaja itu, terus bagaimana saya, itu tolong, karena masa remaja ini menentukan masa depan anak-anak mereka kan. Kalau pada masa remaja mereka, anak-anak mereka sudah salah jalan ya, kan pasti masa depannya akan suram ya kan. Bapak ibu sendiri yang akan menyesal ya kan, yang akan susah ya. Jadi tolong betul-betul diperhatikan anaknya, apa yang menjadi kebutuhannya ya. Jadi kebutuhan itu bukan harus dipenuhi semuanya. Ya tergantung kepada kemampuan keluarga. Tergantung bagaimana bapak dan ibu memberikan pengertian pada anak-anak. Jadi saya kira kalau orang tua itu memberikan pengertian, nah bapak dan ibu itu hanya punya ini, ya kan? Hanya punya ini. Jadi bapak sama ibu tidak bisa memberikan kamu kebutuhan kamu yang mewah, yang berlebihan. Bisanya cuma ini. Ibu bapak hanya bisa memberikan doa, ayo kamu belajar yang benar, ya kan? Seperti itu. Saya kira kalau ada komunikasi yang baik seperti itu, insya Allah anak-anak akan menjadi baik, Mas. Itu kepada orang tua, kepada anak-anak juga seperti itu. Jadi sayangi dirimu, sayangi masa depanmu. Jadi jangan sampai menyesal pada masa tuamu nanti. Masa tuamu nanti, masa depanmu tergantung bagaimana kamu sekarang. Itu, ya kan? Jadi tergantung bagaimana kamu sekarang. Semua itu yang menentukan kamu sendiri. Itu, ya kan? Bagaimana kamu usahamu, perjuanganmu, doa-doamu, ya. Tuh. Jangan sampai menyesal. Bikin bangga keluarga, bikin bangga lingkungan, bikin bangga bangsa dan negara. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Jangan sampai menjadi beban orang lain. Jadi itu harus diperhatikan untuk anak-anak muda, untuk remaja. Bu, kira-kira kalau menurut Ibu sangat pengaruh nggak karakter orang tua terhadap anaknya? Misalkan suka marah-marah ini, anaknya pasti ikut marah-marah juga. Pasti, Mas. Jadi harus benar-benar tahu ya orang tua ya saat melakukan pembinaan ataupun juga arahan kepada anaknya. Mas Saiful, terakhir nih Mas Saiful, mungkin ada pesan-pesan entah buat remajanya atau mungkin buat Bu Yayu. Bu Yayu mungkin harus apa nih? Monggo. Enggak, pesan saya untuk para remaja ya Mas. Jadilah remaja itu yang berkualitas. Terus jadi remaja yang mempunyai yang berencana Mas. Entah dari sekolahnya, mau sekolah di mana, menikah di usia berapa, habis itu mau habis kuliah, mau masuk mana, kayak gitu kan Mas. Biar masa depan kita nanti tidak suram, tidak kayak orang-orang tua kita Mas yang dulu itu Mas, kayak gitu. Oke, jadi kehidupannya jauh lebih baik ya. Iya Mas, benar. Oke, terima kasih Bu Yayu, kemudian Bu Emi tadi dan Mas Saiful sudah hadir di studio Pratiwi Radio
memberikan edukasi juga buat pendengar dan pemirsa Pro TV. Saya Liva Tony dan kru yang bertugas di balik layar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.